Berjumpa lagi dengan saya pada kesempatan hari ini. Di video ini kita akan membahas suatu konsep yang saya pahami dan saya peroleh dari perkuliahan PPG di kampus tercinta Universitas Sanata Dharma. Hal yang akan dibahas tersebut adalah suatu pendekatan atau model yang dimiliki oleh para komunitas rohaniwan di Jesuit ya, yakni adalah PPR, paradigma pedagogi reflektif. Seperti apa sih PPR itu ya? Jadi secara umum memang ini adalah pendekatan atau bisa disebut juga sebagai model pembelajaran yang dikembangkan oleh seorang tokoh rohani bernama Santo Ignatius de Loyola. Beliau adalah seorang tokoh yang penting dalam komunitas agama Katolik ya. Beliau menciptakan sebuah pendekatan pembelajaran ya, yang bagaimana membawa sebuah pengalaman belajar siswa agar bisa menjadi manusia yang berguna bagi manusia lainnya. Kira-kira begitu. Dalam video ini saya akan membahas nanti menjadi pengertian, kemudian nanti ada konsep umumnya, terus penerapannya, dan juga nanti kesimpulannya apa yang kita peroleh setelah kita belajar PPR gitu ya. Tanpa berpanjang kata lagi, kita masuk ke pembahasannya. PPR apa? Paradigma pedagogi reflektif. Oke, seperti yang saya katakan tadi ya, PPR itu adalah paradigma pedagogi reflektif yang menekankan bagaimana seorang manusia itu nanti bisa berguna bagi manusia lain. Kalau di dalam pembelajaran yang saya peroleh dari mata kuliah PPR ini, memang penekanannya bagaimana menciptakan pembelajaran yang nanti bisa lebih menyenangkan, kemudian juga berorientasi pada value, dan nanti akhirnya bisa ada aksi nyata yang nanti dikembangkan dari seorang pendidik nanti kepada siswanya atau orang yang diajarkan gitu ya. Apa sih kalau kita bedah gitu loh, apa yang di dalamnya gitu loh. Memang tadi secara definisi ya, kita berangkat ke definisi dulu. Ini bisa dikatakan menjadi pendekatan kita pahami ya seperti pembelajaran mendalam, kemudian ada saintifik, kemudian ada pembelajaran yang sifatnya berorientasi pada siswa gitu ya. Jadi setara dengan itu ya. Jadi memang arah-arahnya dalam pembelajaran yang berbasis PPR itu bagaimana nanti kita memandang proses pendidikan di dalam kelas melalui serangkaian metode, kemudian langkah-langkah itu membawa bagaimana siswa itu nanti bisa menjadi pribadi yang bisa berefleksi. Secara lebih konkret, mereka itu bisa berangkat dari pemahaman yang ada di kelas, kemudian memahami value atau nilai yang didapat, dan nanti apa aksi nyata yang akan mereka lakukan gitu loh. Jadi memang ini bagaimana memposisikan siswa itu juga harus dikembangkan agar mereka juga bisa menjadi manusia bagi manusia lainnya gitu loh. Kurang lebih begitu ya. Jadi pendekatan bisa gitu ya. Intinya berbasis refleksi gitu ya. Tapi kalau kita lihat juga bisa dilihat sebagai model. Model ini kan seperti ya kita ketahui ada PJBL, PBL, problem based learning, project based learning gitu ya. Banyak sekali model-model yang dikembangkan. Jadi kita melihat ini juga bisa sebagai model. Tapi apa? Kalau model kan identik dengan langkah-langkah ya. Ada sintak urutan 1, 2, 3. Kemudian harus kita ikuti ya. Seperti dalam PBL itu kan ada itu ya. Mulai dari orientasi, kemudian nanti
mengorganisasi gitu. Di PJBL juga sama ya. Nanti terus ada mempresentasikan, kemudian mengevaluasi ya. Itu kan yang dipahami sebagai model ada langkah-langkah yang harus kita ikuti secara runtut ya. Nah, kalau di PPR ini modelnya apa? Apa langkah-langkahnya gitu ya? Kalau sebagai model memang kita harus lihat di sini ada semacam dinamika atau komponen yang nanti juga bisa bertali temali dengan model atau langkah-langkah. Kita tahu bahwa dalam PPR ini juga memuat semacam dinamika. Yang di sini meliputi pertama adalah konteks. Kemudian adalah pengalaman. Ketiga adalah yang kita kenal sebagai refleksi. Kemudian adalah aksi. Dan terakhir penutupnya adalah evaluasi. Ini disebut dinamika ya, atau saya setuju disebut komponen juga ya, yang menyusun sebuah pembelajaran berbasis PPR ya. Jadi di sini ada konteks, pengalaman, refleksi, aksi, dan evaluasi. Apa sih 5 ini? Kita mulai dari konteks. Itu merupakan suatu proses ya, saya sebut aja proses. Bagaimana nanti kita menggali pengalaman belajar apa yang ingin dihadirkan dalam pembelajaran. Misal pemahaman murid apa awalnya. Misal mereka paham soal teks prosedur. Nah, di awal kan mungkin mereka sudah pernah menjumpai teks prosedur yang dijumpai dalam misal minuman atau membuat makanan atau membuat suatu makanan, masakan gitu ya. Jadi memang pemahaman awal itu menjadi konteks. Jadi dasar berpikirnya. Kemudian pengalaman. Pengalaman berkaitan dengan bagaimana kita menghadirkan sebuah pembelajaran yang menarik dalam pembelajaran. Misal apa? Ya kita menggunakan berbagai media. Misalnya apa? Video, kemudian ada misal lagu, teks gitu ya. Atau di dalam kelas dengan berbagai model-model pembelajaran yang menarik ya. Atau di luar kelas, misal live in atau misal dengan menggunakan cara untuk studi tour gitu ya. Jadi penekanannya adalah bagaimana kita membangun sebuah pengalaman belajar yang bermanfaat bagi siswa. Kemudian refleksi, ini yang menjadi poin utama yang digelorakan dalam PPR ya. Memang di sini refleksi seperti yang kita ketahui ya memang mengkaitkan apa yang kita pahami dalam pembelajaran, value apa yang kita dapatkan, kemudian nanti bagaimana pemaknaannya ya. Jadi memang ini sifatnya lebih ke metakognisi ya, refleksi itu ya. Kemudian aksi ini yang menjadi tindak lanjut aksi nyata yang kita akan wujudkan dari refleksi. Jadi misal refleksi kita dalam proses pembelajaran, misal dalam materi, kalau dalam bidang saya bahasa Indonesia, ya kita belajar teks argumentasi soal lingkungan, kebersihan di daerah Jakarta misal kurang baik ya kan. Nah itu kan berarti refleksinya apa? Kita harus menjaga lingkungan. Nah, aksi nyatanya bisa kita lakukan dengan apa? Menjaga kebersihan lingkungan sekitar, menjaga agar tidak banyak sampah berserakan gitu ya. Atau buang sampah ya. Jadi simpel-simpel saja. Berangkat dari refleksi yang kita buat, nanti muncul sebuah aksi yang akan kita lakukan di kehidupan nyata. Dan memang itu menjadi rencana yang harus direncanakan dan akan dilaksanakan gitu ya. Terakhir adalah evaluasi. Ini pada dasarnya konsepnya sama ya seperti pembelajaran yang kita susun dengan pendekatan lain atau dengan cara-cara yang umum, adalah bagaimana kita menyusun sebuah penilaian yang bisa menguji ranah kognitif
psikomotorik, dan sikap ya. Jadi memang di sini harus bisa menguji 3 hal itu ya. Dari kognitif ya kan, kemudian psikomotorik ya kan, dan yang terakhir adalah keterampilan juga penting, sikap ya, sikap. Jadi memang umum, tapi yang ditekankan dalam PPR adalah bagaimana sebuah pembelajaran itu bisa lebih holistik atau bisa kita sebut menyeluruh. Penilaian bisa dilakukan tidak harus tiga-tiganya itu dibuat secara terkotak-kotak, ada yang kognitif sendiri, keterampilan sendiri, kan bisa lebih, bisa merangkum semuanya sehingga semua itu terakomodasi. Memang penekanannya itu memang agar lebih praktis ya, tapi kalau guru memang ingin enak ya udah nggak usah dipisah-pisah ya, di apa ya, digabung aja gitu. Tapi kan memang ada kesulitan kalau mempertanggungjawabkan nanti di ranah rapot gitu ya, mana nih yang kognitif, mana yang psikomotorik, yang keterampilan. Jadi dipisah juga nggak apa-apa, yang penting itu kan kepraktisan gitu loh. Dan yang lebih penting sebenarnya evaluasi di sini nanti akan berkaitan dengan 4 pilar yang dijunjung dalam PPR gitu ya. Nanti akan kita bahas. Oke, kalau kita lihat di sini ya, kita memaknai dulu ya, karena berbasis PPR, penjelasannya juga berbasis PPR. Ini kan sama saja dengan kita belajar dalam pembelajaran mendalam kan. Masih ingat kalau pembelajaran mendalam itu penekanannya ada apa? Yang 3 hal itu masih ingat adalah bagaimana pembelajaran bisa bermakna, berkesadaran, kemudian juga menggembirakan kan. Nah, kalau di sini ada hubungannya sebenarnya dengan, saya lebih suka menyebutnya ada tali temali gitu ya, dengan pengalaman belajar dalam pembelajaran mendalam ya. Tali temalinya itu gimana? Kalau pembelajaran mendalam masih ingat ya, ada pengalaman belajar. Saya sebut PM berarti pembelajaran mendalam ya. Kan memang dalam pembelajaran mendalam sudah menggeser pemahamannya tidak ke kegiatan pembelajaran yang masih kayak kaku ya, itu kegiatan pembuka kemudian inti penutup ya. Sudah kita bergeser, istilah yang populer sekarang dalam pembelajaran mendalam itu adalah pengalaman belajar ya, yang meliputi 3 bagian yang harus dilewati siswa. Yang pertama adalah memahami ya, kemudian adalah mengaplikasi, dan yang terakhir adalah, masih ingat, yakni merefleksi. Kita lihat di sini teman-teman, ada hubungan yang sebenarnya terbentuk ya. Memang kita nggak bisa menyebutnya sama persis, tapi ada hubungannya atau tali temali tadi ya. Pengalaman belajar dalam pembelajaran mendalam ini memang tidak bisa kita sebut sebagai sebuah model ya. Lebih tepatnya ini urutan kognisi siswa ya, level pemahaman siswa itu sampai mana gitu. Makanya dipetakan menjadi 3 bagian yang meliputi memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Tapi kalau kita lihat, kalau dalam pembelajaran mendalam khususnya bagian RPP, kegiatan pembelajarannya itu kan ini berurutan ya, pasti 3 hal ini muncul karena memang dasarnya adalah kita berangkat dari pemahaman dulu, membangun konteks, kemudian setelah kita punya pemahaman yang cukup sebagai bekal, nanti kita akan membuat sebuah konsep baru atau menciptakan sesuatu pada tahap mengaplikasi, dan akhirnya dari setiap proses pembelajaran yang kita alami, bagaimana nanti kita bisa merefleksikan ya. Jadi hubungannya apa ya? Ini karena konsep ini dulu diperdebatkan oleh saya dan teman saya yang dulu di perkuliahan PPR itu agak ngotot ke dosennya. Jadi sedikit cerita sebelum ke sini. Jadi dulu itu gini. Saya tuh pernah debat sama dosen mata kuliah PPR ini bareng teman saya yang
kebetulan emang kritis soal membahas sebenarnya pendekatan, kemudian model, metode, strategi itu gimana ya kalau di dalam PPR gitu loh, kan hampir agak mau bertabrakan gitu loh ya. Ini kan bisa disebut sebagai pendekatan, juga sebagai model juga bisa gitu. Nah kemarin beberapa waktu lalu memang dari perdebatan itu saya akhirnya di share aja gitu loh, biar teman-teman bisa paham gitu loh, biar perdebatan menghasilkan produk gitu, bukan perdebatan hanya menghasilkan tanda tanya gitu ya. Nah untung memang dosennya bisa memberi ruang untuk perdebatan dan akhirnya memang berakhir pada kejelasan konsep gitu loh. Nah, makanya di sini saya akan bagikan gitu loh ya, supaya lebih jelas. Memang kalau kita lihat sebagai pendekatan, PPR itu ya memang bisa untuk memandang bagaimana pembelajaran itu seharusnya seperti apa gitu. Memposisikan bagaimana guru itu hadir di kelas sebagai apa, sebagai fasilitator, sebagai pemberi materi atau sebagai apa. Kemudian juga kita memposisikan murid juga seperti apa gitu. Nah, kalau sehubungan dengan pembelajaran berbasis PPR itu harus bisa menghadirkan pembelajaran yang benar-benar menyenangkan, menggembirakan, kemudian juga nanti akhirnya bisa membawa pemahaman value apa yang penting, serta nanti ada tindakan nyata dari refleksi kita gitu loh. Maka memang di sini sebagai pendekatan betul. Tapi kalau kita lihat sebagai model juga bisa, karena di sini ada dinamika komponen tadi. Ini kan membawa pemahaman bahwa di dalamnya ada komponen-komponen yang harus dipersiapkan. Komponen ini, 5 hal ini kan memang muncul kalau kita menyusun RPP-nya berbasis PPR itu ada dinamika PPR yang muncul secara berurutan. Jadi dari mulai konteks, kemudian pengalaman, refleksi, aksi, dan evaluasi. Jadi dikatakan model juga separuhnya benar, tapi bukan model sepenuhnya, karena model pasti akan diterapkan semuanya secara berurutan sampai akhir ya. Tapi kalau dalam PPR, kelima hal ini tidak harus muncul. Jadi misal dalam pertemuan pertama kita bisa memunculkan dulu bagian konteks, kemudian nanti ke pengalaman dulu, kemudian refleksi. Kemudian nanti kan kalau pertemuannya akhir-akhir kan sudah berbasis produk atau menyusun sebuah teks atau sebuah karya gitu ya, itu kan bisa dimasukkan pada aksi gitu loh. Aksi lebih ke tindakan nyata gitu dari sebuah pemahaman yang diperoleh. Nah, kadang juga aksi ini juga hampir mirip dengan pengalaman ya, karena pengalaman kan berkaitan dengan nanti pembelajarannya nanti mau seperti apa, mau diskusi, mau presentasi atau seperti apa ya. Jadi memang kalau pengalaman itu lebih di kelas ya, lebih di dalam proses pembelajaran. Kalau aksi memang tindak lanjut dari siswa yang sudah berefleksi, sudah menemukan value, nanti apa yang akan dilakukan seterusnya ke depan di dunia nyata gitu. Jadi memang tidak semuanya harus muncul, tapi memang nanti akan muncul semua pada akhirnya. Kemudian yang sering muncul memang dan biasanya kerap itu ada refleksi. Nah, kalau refleksi itu kan biasanya di pembelajaran nggak harus setiap ya baru topik 1, pertemuan 1 udah refleksi, kan biasanya capek ya muridnya, gurunya juga bacanya juga malas ya. Makanya kadang hanya misal 3 pertemuan terus refleksi, atau di akhir sebuah topik pembelajaran terus refleksi. Tapi kalau di sini memang refleksi ini menjadi poin utama ya, menjadi hal yang harus ditampilkan ya. Jadi memang refleksi biasanya memang hadir di akhir. Kemudian evaluasi. Nah, evaluasi ini memang ini yang menjadi pemahaman bahwa tidak seharusnya muncul terus dalam setiap pertemuan atau pembelajaran. Evaluasi itu kan kalau kita pahami memang menguji pemahaman siswa ya, kemampuan, kemudian bagaimana nanti outputnya bisa ternilai gitu ya.
Dan memang evaluasi dimunculkan di akhir pembelajaran PPR. Jadi di pertemuan akhir-akhir gitu loh. Tidak harus dalam satu pertemuan pembelajaran itu evaluasinya muncul terus. Nah, nanti nilainya banyak banget dong gitu ya. Walaupun memang di dalam pembelajaran itu ada asesmen formatif dan sumatif ya. Tapi dalam PPR memang evaluasi lebih condong ke sumatif. Jadi menilai bagaimana kinerja siswa di akhir. Nah, asesmen formatif itu cenderung dimasukkan pada kegiatan pengalaman atau aksi. Ada kecenderungan juga dimasukkan pada refleksi, sehingga nanti refleksinya itu lebih berbasis ke refleksi formatif yang menguji bagaimana pemahaman siswa ya. Kendati memang refleksi tidak ada benar salahnya ya, tapi memang di situ kemampuan siswa dalam mengkaitkan suatu konsep itu juga ada bobotnya gitu. Nah, kembali hubungannya dengan pembelajaran mendalam ini ya. Pembelajaran mendalam itu memang punya pengalaman belajar yang hampir mirip seperti model ya, tapi di sini lebih penekanannya pemahaman siswa gitu sampai apa gitu ya. Nah, kalau kita lihat memang di sini hampir mirip. Memahami itu kan juga sama dengan konteks. Jadi membangun sebuah pemahaman melalui serangkaian kegiatan. Misal kita mencari level pemahaman siswa kan juga melalui asesmen diagnostik ya. Jadi menggali bagaimana pemahaman siswa itu sampai apa, sehingga nanti dijadikan informasi untuk pembelajaran yang akan kita susun. Nah, makanya memahami itu sebenarnya sama seperti konteks. Kemudian mengaplikasi itu sama dengan pengalaman. Nah, pengalaman kan di sini kalau di PPR kan lebih ke kegiatan pembelajarannya. Kalau di pembelajaran mendalam ya pengalaman belajar meliputi 3 hal ini ya. 3 tahapan ini ya. Jadi disebut model kedua sebenarnya juga bukan model sih, tapi kan corak-coraknya, arah-arahnya seperti model ya kan. Nah, mengaplikasi itu juga bisa muncul di aksi, juga bisa bertali temali dengan aksi, karena aplikasi muncul setelah kita punya pemahaman kan, aksi juga muncul setelah ada refleksi gitu. Jadi memang semuanya itu ada hubungannya ya. Merefleksi, nah ini sama baru dengan refleksi. Kegiatannya bagaimana kita mengkaitkan pembelajaran kita dengan kehidupan kita gitu. Apa value yang bisa kita ambil gitu ya. Kurang lebih kan refleksi begitu ya. Tapi memang dalam PPR penekanannya bagaimana refleksi itu benar-benar bermakna gitu loh, benar-benar menggali apa yang bisa kita peroleh dalam proses pembelajaran gitu. Sehingga di sini evaluasinya di mana gitu ya. Evaluasinya kan ya bisa aja dimunculkan untuk mengaplikasi gitu ya. Jadi kan memang mengaplikasi kan sudah ke itu ya, ke ranah penerapan gitu. Evaluasi kan berarti bisa berbasis proyek, itu kan juga penilaian gitu lah. Tetapi kan basisnya sudah punya pemahaman terus nanti dipraktikkan gitu loh. Nah, terus yang di sini ya cuma 3 ya. Tapi kita kembali lagi, kalau hal-hal yang ada di sini itu mirip ya, seperti model, tapi bukan model ya. Di sini memang tidak disebutkan model ya. Lalu sini sampai sini paham ya, semoga paham ya. Kita berangkat ke pilarnya. Tadi kan saya bicara soal 4 pilar yang ada dalam PPR, itu disebut 4C. 4C itu pada dasarnya adalah hal yang esensial. Kenapa? Ini berhubungan erat dengan profil lulusan dalam pembelajaran mendalam. Nah, kalau 4C yang di sini maksudnya apa sih supaya lebih jelas ya? Memuat C yang pertama adalah competence. Ini hubungannya dengan bagaimana penguasaan ilmu pengetahuan yang sebenarnya ditekankan dalam PPR. Jadi memang lulusan atau outputnya itu bagaimana punya pengetahuan atau pemahaman ya. Lalu C yang kedua adalah conscience. Benar nggak sih tulisannya? Iya kan? Conscience berhubungan dengan bagaimana seorang yang telah belajar itu nanti punya
rasa untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk gitu. Nah, makanya nanti ada C yang lain juga. Ya, ini adalah compassion. Ini adalah bagaimana kita sebagai seorang yang belajar nanti juga akan punya semacam rasa kepedulian terhadap sesama atau komitmen bagaimana kita itu memposisikan diri kita itu mau bagaimana gitu dengan sesama. Kan tentu kita akan nanti dalam PPR puncaknya kan memang harus punya kepedulian terhadap sesama, man or woman for others kan. Memang di sini nanti kita itu harus punya sikap sosial yang tinggi. Jadi memang ini menjadi value yang penting. Selanjutnya adalah yang terakhir, tadi agak kebalik sebenarnya ya, yakni adalah komitmen. Bener nggak tulisannya? Komitmen itu kaitannya dengan bagaimana kita punya sikap ketekunan sebenarnya, dedikasi terhadap sebuah value yang kita pilih atau yang kita tentukan. Memang ini lebih ke rasa kita mau menjaga hal apa yang kita perjuangkan itu. Maka sebenarnya ini kan berhubungan dengan nanti aksi nyata apa. Aksi nyata kan nanti berangkatnya nanti akan menciptakan sebuah komitmen gitu loh. Apa yang akan kita ciptakan untuk masyarakat gitu, untuk kehidupan nyata kita gitu loh. Jadi memang 4C ini penting karena menjadi value utama ya dalam PPR ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan pembelajaran mendalam kan sama saja dengan profil lulusan dalam PM, ya kan? Masih ingat ada beberapa profil lulusan itu seperti apa aja ya gitu ya. Kan ada banyak ya, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian gotong royong, kreativitas gitu ya. Kemudian kebinekaan global dan lain-lain, silahkan nanti di search sendiri. Lulusannya itu diharapkan punya semacam value atau poin penting atau bisa disebut juga sebagai suatu nilai tambah, nilai plus setelah mengikuti pembelajaran ini. Sama halnya memang dalam profil lulusan dalam pembelajaran mendalam itu kan ya memang punya beberapa checklist yang harus kita centang, mana yang mau kita kedepankan gitu. Memang ada 8 profil lulusan, tidak semua ditampilkan ya. Sama halnya memang di PPR 4C ini ya harus kita pikirkan mana yang akan kita tampilkan gitu. Dan memang nanti penekanannya nanti akan dimunculkan saat evaluasi. Jadi evaluasi memang harus memuat 4C. Bagaimana setiap C ini bisa muncul ya. Memang agak sulit ya, tapi setidaknya memang harus diusahakan agar muncul semua ya 4C ini dalam evaluasi dan sebenarnya dalam seluruh rangkaian pembelajaran PPR ini. Kurang lebih begitu ya. Sebenarnya ada lagi sih, ada satu lagi nih saya sebuah topik yang agak penting nih, yakni adalah semangat atau yang menjiwai PPR ya. Semangatnya apa sih aja sih, ya kan? Semangat ya, ada semangat. Sebenarnya ya apa ya, udah ada 4C terus semangat agak membingungkan, tapi sebenarnya saya gali ini fungsinya kan sebagai sebenarnya jiwa yang ingin dikembangkan pendidiknya itu seperti apa ya. Kalau 4C kan lebih ke outputnya, kalau semangat atau spirit PPR ini lebih ke bagaimana gurunya itu seperti apa yang diharapkan. Nah, kalau kita lihat penekanan yang utama pertama adalah punya cura personalis. Apa sih maksudnya? Cura personalis itu sebenarnya bagaimana guru itu mengabdikan dirinya itu untuk melayani siswa gitu. Memang kan di sekolah guru sebagai fasilitator ya, betul memang. Tapi bagaimana kita sepenuhnya punya hati untuk siswa agar mereka bisa berkembang gitu. Jadi memang di sini sekali lagi dedikasi dan juga value itu penting ya. Kemudian yang kedua adalah
magis. Nah, magis itu bukan S2 magister ya, atau magis penyihir gitu ya. Magis lebih pada bagaimana kita punya ketekunan untuk lebih berjuang dari standar yang ada gitu. Kita harus melawan batas-batas yang ada untuk lebih baik memang. Jadi memang hampir sama dengan konsep untuk selalu berkembang gitu di masa-masa yang sudah nyaman itu, keluar dari zona nyaman untuk terus mengembangkan diri gitu. Kemudian yang ketiga apa nih? Discernment, agak susah nih bahasanya ya, saya nggak bisa bahasa Inggris soalnya. Discernment itu berhubungan dengan kemampuan untuk membedakan mana yang baik gitu. Jadi lebih kepada kebijaksanaan ya. Mirip dengan 4C tadi apa? Bagian conscience ya. Jadi membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Karena memang di masa sekarang itu banyak pilihan yang ditawarkan. Tapi mana yang baik dan benar untuk kita. Nah, maka dari itu fungsi dari semangat discernment ini muncul untuk guru bisa menentukan sebenarnya pembelajaran yang tepat untuk siswa itu seperti apa gitu loh. Kemudian selanjutnya adalah belajar sepanjang hayat. Nah, ini umum ya. Sepanjang hayat itu kan berarti kita sampai mati ya. Betul, memang belajar sepanjang hayat memang nanti akhirnya kita itu tidak pernah berhenti untuk menggali informasi ya. Karena memang manusia yang hidup ya memang manusia yang terus belajar ya. Karena pembelajaran kan hadir dari kejadian atau peristiwa yang kita alami sehari-hari. Nah, kalau kita udah mati ya udah nggak ada pengalaman ya kan. Nah, makanya pengalaman yang kita lalui gitu ya. Kemudian zaman yang terus berubah itu kan sebagai faktor pertimbangan bagaimana guru itu senantiasa harus berkembang. Mungkin di zaman dulu kan masih ya belum berbasis AI, belum ada internet gitu ya. Tapi sekarang sudah banyak kemudahan. Tapi apakah kemudahan itu membuat kita berhenti gitu, terus hanya mengandalkan kecerdasan buatan, kemudian hanya mau hal-hal yang praktis? Tentu tidak. Tentu kita harus senantiasa belajar. Meskipun zaman ini ya memang cepat sekali berubah ya. Guru mungkin nanti akan digantikan oleh AI atau robot gitu ya. Tapi kita yang belajar ini kan menjadi penentu sebenarnya. Kalau guru memang masih dibutuhkan, masih punya aspek yang tidak dimiliki robot AI gitu kan. Jadi menjadi pertimbangan untuk terus ada gitu loh guru. Nah, kita mencari value yang sebenarnya apa yang kita bisa berikan tapi tidak bisa diberikan oleh robot atau AI gitu. Makanya kita harus senantiasa terus belajar. Lalu yang terakhir adalah menemukan Tuhan ya. Kalau di agama saya ya, ini kan sebenarnya konsepnya berakar dari konsep kekristenan ya. Kalau ada perjumpaan dengan Tuhan itu kan disebut mujizat ya. Mujizat kan berarti memang ada peran Tuhan dalam kehidupan kita ya. Keajaiban gitu loh. Nah, misal kalau konsep yang paling sederhana, analoginya memang kita dalam kehidupan sehari-hari, oh untung kita nggak kecelakaan tadi pagi ya. Tadi pagi di depan kita ada bis gitu yang hampir nabrak kita. Tapi untungnya kita di sana ada orang lain yang sigap menolong kita, memberitahu kita. Kan orang lain itu bisa kita maknai sebagai kehadiran Tuhan yang menyelamatkan kita gitu. Ya memang di sini kita dituntut memang menentukan atau memaknai sebenarnya Tuhan itu hadir dalam wujud apa gitu, perjumpaan seperti apa gitu. Jadi memang ini hubungannya erat dengan bagaimana kita merefleksi gitu. Berangkat dari refleksi kita akhirnya menemukan sebuah perjumpaan dengan Tuhan melalui wujud teman kita atau orang tua, orang lain gitu ya. Akhirnya memang refleksi ini tahapannya menjadi sangat tinggi ya, dan lebih daripada berpikir tingkat tinggi saja kan, ini sudah ke metakognisi ya. Kita mengkaitkan dengan hal-hal yang ada di pikiran kita, di kehidupan nyata gitu ya. Kemudian bagaimana nanti kita menemukan Tuhan itu kan kesimpulan yang panjang. Nah,
Akhirnya memang PPR ini arahnya memang akan membuat pembelajaran itu memang menyenangkan ya, berkesadaran gitu ya, menggembirakan, sama seperti pembelajaran mendalam. Dan esensi utamanya memang kita dituntut memilih yang baik mana. Kemarin sebenarnya ada sebuah pemahaman ternyata bisa digabungkan PPL dan PM ini ya. Tapi secara format memang susah ya. Kita kalau ngajar ya bisa aja gitu, digabungin gitu, nggak usah pakai RPP. Nah, penekanannya RPP-nya nanti akan jadi susah karena memang di sini PPR punya dinamika yang terkait 5 hal ini: konteks, pengalaman, refleksi, aksi, evaluasi. Di dalamnya juga ada 4C yang harus ditampilkan gitu. Kemudian ada juga semangat apa yang akan dijunjung guru. Di sisi lain kalau kita menggunakan pembelajaran mendalam juga, kan berarti kita harus mempertimbangkan juga nanti ada profil lulusannya seperti apa gitu. Kemudian nanti pengalaman belajarnya mau bagaimana gitu. Kemudian nanti ada metode juga. Metodenya apa? Metodenya kan beda lagi ya kan, strateginya dan lain-lain gitu, memang susah. Dan kemarin sudah saya terapkan sebenarnya di RPP yang saya susun, berbasis PPR dengan integrasi pembelajaran mendalam. Jujur susah, memang menyusunnya susah. Dipraktikin tuh juga sebenarnya lumayan agak susah, tapi memang di situ akhirnya menemukan sebuah pemahaman. Itu kita itu sebenarnya memilih saja mana yang baik gitu. Tidak harus perfect ya kan. Karena pembelajaran mendalam itu nanti pada akhirnya kan menciptakan siswa yang bisa senang gitu, punya output yang bagus gitu loh. Belajar kemudian punya keluaran atau hasil belajar yang tidak hanya sekedar pada nilai, kemampuan kognitif, tapi juga pemaknaan juga gitu, keterampilan juga, sikap juga gitu. Sama sebenarnya dengan PPR, bagaimana nanti luaran atau outputnya itu memang tidak hanya berbasis nilai-nilai yang berbasis skor gitu ya, skor 1 sampai 10 ABCD, bukan, tapi bagaimana nanti mereka punya kemampuan untuk merefleksi gitu ya, refleksi yang menjadi utama gitu. Dan akhirnya memang kalau kita menyusun itu memang faktor penghambatnya ya memang capek ya, banyak sekali hal yang harus dipertimbangkan. Tapi setelah kita nyusun, diterapin di kelas juga nggak berhasil ya. Memang saya juga pernah. Yang sulit memang nanti bagaimana kita mau bertumbuh gitu loh. Jadi memang pemahaman PPL ini malah seharusnya dipahami guru lebih matang dulu. Karena kalau kita menyusun rangkaian pembelajaran memang ada gagal, ada proses mencoba gagal. Nah, kita akan merefleksi dari kegagalan, mana yang kurang, mana yang harus dikembangkan lagi, mana yang perlu dievaluasi. Makanya nanti kita melakukan aksi nyatanya memang perbaikan, sehingga bertali temali juga dengan pembelajaran sepanjang hayat. Tidak ada kata salah atau kita gagal dalam menyusun pembelajaran yang berbasis PPR atau berbasis pembelajaran mendalam atau lainnya. Tapi bagaimana kita senantiasa untuk mencoba atau juga bisa melakukan perbaikan secara berkelanjutan supaya memang nanti output yang diharapkan itu berasal dari proses, berbasis proses. Jadi memang tidak instan ya pakai AI jadi ya kan, dengan bantuan media jadi, tidak ya. Memang itu membantu, tapi yang utama kan bagaimana kita itu sebenarnya berproses untuk mengembangkan siswa agar mereka itu punya kemampuan untuk merefleksi. Pada akhirnya memang output yang diharapkan semua bisa berkembang, bisa menggali nilai gitu ya. Setelah pembelajaran berakhir, tidak ada value yang terlewatkan gitu loh ya. Jadi mereka semua bisa mendapat, menggali dan memaknai pembelajaran dan nanti bisa diterapkan di dunia nyata. Akhirnya mereka kan bisa menjadi pribadi yang reflektif dan bisa berkembang menjadi lulusan yang baik
dan berguna bagi masyarakat. Kurang lebih begitu yang bisa saya sampaikan soal PPR. Terima kasih sudah menonton.